Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin kelihatannya saya punya utang ya. Yang mana ini? Ya, 62 itu. Rawahu Ibnul Mubarak. Hadis dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak dari di kitab Zuhud dari Abu Ja'far Abdullah bin Miswar. Nah, cuma sayangnya ikut Imam Ad-Dhahabi, ikut Imam Ahmad, hadisnya itu kebanyakan adalah hadis maudhu al. Wis gawe tam. Telu terus kowe loro 5. Sedangkan ikut Imam Al-Iraqi, hadisnya lemah, cuma ada beberapa penguat. Ya intinya hadisnya lemah, bahkan ada yang menganggap itu palsu. Ya intinya itu. Sampai hadis berapa? 64 Pak sekarang. 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, suaranya putus-putus Pak ya. Ida arotta nalikane ngarepake sapa sira. Antadzkura. Suaranya putus-putus. Ya, tak mendekat aja kalau gitu. Oke. Lagi. Ida arotta. Sudah jelas? Iya, Jelas. 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 Ida arotta nalikane ngarepake sapa sira. Antadzkura. Ing yen to iling, ing yen to nyebut mah. Ing yen to nyebut sapa sira. Uyu bagoirika ing cacat liyane sira. Fadkur moko ilinga sapa sira. Uyu banafsika ing cacat awak dhewe-mu. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Imam Ar-Rafi'i, Di kitab mana? Dalam kitab Tarikh Qazwain. Dalam kitab Tarikh Qazwain juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Mak sayangnya hadisnya itu mauquf sebetulnya. Mauquf artinya berhenti sama sahabat. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau kamu ingin ngerasani orang lain, ingin menggibah orang lain, maka ingat yang punya cacat tuh tidak hanya orang sendiri. Ya. Mang yang namanya ngerasani orang lain itu paling enak, Mas. Paling enak karena sambil Satu saya mau cuaca ya gitu. Satu malam kemis ini kadang-kadang nguasa itu Pak Nur bicara sama siapa ini? Nah ini saudara mau ikutan gabung gitu Pak ceritanya. Oh ya, enggak apa-apa. Ngaji rame-rame enggak apa-apa. Cuma harus diingat ya, saya bukan Pak Yai, saya cuma guru biasa aja. Belum makomnya. Makomnya orang itu harus tahu makomnya. Nah, Kiai itu repot. Karena bagi saya yang namanya Kiai itu tanggung jawabnya berat sekali. Harus ngopeni masyarakat. Ya loh. Bukan hanya cuma ngimami masjid, bukan hanya kemudian ngurusi pengajian, cuma ya harus ngopeni masyarakatnya. Nah, saya itu belum siap. Pertama, ngurusi orang mati aja kadang agak gemeteran kok. Apalagi mau ngurusi umat. Jadi tadi ya ingat wajahnya agak suram ya, soalnya emang laptopnya laptop lama. Nggak usah lihat wajahnya,
dengarkan suaranya saja. Jadi Yang kita penting kembali. lanjut. Ya. Kita kembali lagi. Jadi kalau Anda mau menggibah, mau ngerasani orang lain, memang paling enak. Nah, mengkritik orang lain, mencela orang lain itu paling enak. Bahkan ini sudah diakui oleh para ahli-ahli, pakar psikologi. Bahkan kalau Anda punya bukunya Dale Carnegie namanya Bagaimana Mencari Teman. Kalau bahasa Inggrisnya itu Mas Bro mesti tahu How to Influence People and Make a Friend, kan gitu kan, udah salah semacam itu. Maaf kalau bahasa Inggrisnya belepotan ya. Saya tidak sefase Mas Fuluk. Nah, dia kan memberikan tips supaya Anda disukai orang lain. Tip pertamanya itu jangan mencela, jangan mengkritik, dan jangan mengeluh. Itu saja. Nah, biasanya itu kita itu manusia kan memang khuliqa haluan, diciptakan memang dalam keadaan ngeluh terus. Kasih duit, udah cukup untuk makan, minum, keluarga, ngeluh kurang, pulsa belum ada. Beli pulsa belum ada. Karena itu kalau kita ingin ikut Kanjeng Nabi totalitas, wah sulit. Kanjeng Nabi itu manusia, tapi tidak seperti manusia. Kal basar, lah kal basar. Oh gitu. Apa contohnya? Contohnya ikut definisi Kanjeng Nabi itu orang kaya itu yang penting punya makanan, minuman untuk keluarganya selama 3 hari. Itu sudah kaya. Nah, saya dengan Anda ini kalau ikut definisi ini kaya semua. Apalagi Mas Suluk. Sudah kaya banget, sudah bisa untuk makan sampai anak turunnya mungkin. Maka sudah kaya. Saya kalau misalkan habis jualan untuk makan anak istri ya bisa lebih dari 3 hari, saya juga kaya. Cuma zaman Kanjeng Nabi kan tidak ada namanya membayar pulsa listrik, tidak ada namanya beli pulsa HP. Lah, dapatnya itu. Dapatnya di sana. Jadi kita tidak bisa menerapkan hadis ini secara langsung. Karena itu ikut para ahli fikih kan ada istilah yang sering disebutkan al-hukmu yadurul ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu kadang berubah sesuai dengan keadaan. Tidak pasti harus itu. Contoh apa misalkan? Contoh misalkan orang nikah. Orang nikah itu hukum aslinya sunnah, Mas. Sunnah. Bagi orang yang punya nafsu, bagi orang yang sudah punya bekal untuk anak istri, sudah sunnah. Nah, tapi kalau ada orang kok sama wanita, sama perempuan tidak ada gereng, tidak kesetrum sama sekali seperti Nabi Yahya. Nabi Yahya itu namanya nabi yang tidak tertarik sama sekali dengan perempuan. Itu Nabi Yahya. Nah, orang semacam ini kalau mau nikah hukumnya itu makruh. Makruh. Bisa menjadi haram kalau tidak mau ngumpul istrinya. Gitu loh. Gitu. Tapi kadang nikah itu hukumnya menjadi wajib. Kalau ada orang nafsunya tinggi banget, tidak bisa ngerem, tapi sudah punya duit banyak, sudah punya modal untuk anak istri, wajib dia nikah. Kalau dia nikah bisa termasuk ke dalam zina dia. Karena itu meskipun hukum asalnya sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Semacam Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dia ya punya nafsu. Dia cinta sama ilmu. Tapi dia pun kalau misalkan suruh nyukupi bisa. Cuma karena dia itu lebih cenderung pada ilmunya, maka nikah bagi dia itu tidak menjadi sunnah, menjadi mubah saja. Tidak sampai wajib. Kalau Mas Suluk misalkan atau Pak Nur itu tidak nikah kok bingung aja cari cewek, lah itu menjadi wajib. Ya toh. Karena itu dikatakan al hukmu yadurul ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu kadang berubah sesuai dengan kondisinya. Kalau kondisi itu mewajibkan ya bisa jadi wajib,
kondisinya bisa menjadi sunnah, menjadi sunnah. Kita kembali. Jadi kalau kamu ingin menyebut cacat aib orang lain, Anda harus introspeksi diri, harus sadar. Kira-kira itu Anda punya cacat enggak? Nah, repotnya kan gitu. Nah, kadang yang apa namanya, kita mencela orang lain tapi kita justru melakukan sendiri. Nah, kita mencela orang itu korupsi gini-gini, ya kita tambah korupsi sendiri. Kan repot. Kan itu kan. Nah, jadi orang kalau terlalu sibuk dengan urusan orang lain, terlalu sibuk dengan cacat orang lain, maka dia akan lupa dengan cacatnya dia sendiri. Akhirnya jadi orang takabur, orang sombong, dan lain sebagainya. Gitu. Karena apa? Karena apa namanya, yang namanya aib itu apabila orang lain tahu Anda itu malu, itu namanya aib. Tapi kalau Anda misalkan orang lain tahu kan Anda tidak malu, itu bukan aib namanya. Contoh misalkan Mas Suluk, dia beli ruko, kira-kira diketahui orang lain malu enggak? Enggak malu, maka itu bukan aib namanya. Nah, paham ya? Nah, kalau Pak Nurnya ini sudah terkenal ikut jamaah thariqah, ternyata HP-nya foto-foto cewek, ketahuan orang lain malu enggak kira-kira? Malu ya, berarti itu aib. Kan gitu kan? Aib itu gampang. Kalau Anda malu diketahui orang lain, perbuatan Anda itu berarti namanya adalah aib atau cacat. Nah, kalau kita sibuk dengan cacat orang lain, otomatis nanti kita lupa dengan cacat kita sendiri. Kalau istilahnya para ahli peribahasa itu apa namanya, semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pupuk mata tidak kelihatan. Nah, ya toh, istilahnya kan semacam itu. Sampai ngerasani orang lain sedetil-detilnya, apa-apanya dirasani, loh Anda sendiri kan repot. Itu namanya orang yang bodoh. Nah, orang yang bodoh semacam itu. Orang yang bodoh itu suka ngurusi orang lain. Nah, kalau ikut salah seorang motivator namanya Bung Chandra, itu kemana-mana ngajinya ya, tidak apa-apa toh. Ikut Bung Chandra itu, orang itu ada dua macam. Pertama namanya adalah pelaku sejarah, yang kedua adalah penonton sejarah. Nah, penonton sejarah atau pengamat sejarah. Jadi ada pelaku pengamat sejarah. Contoh, Anda nonton sepak bola. Nah, Anda mesti, ini harusnya gini, masa nendang itu tidak masuk. Ya toh? Masa gitu aja tidak bisa. Mbah kok iso. Gimana kan? Nah, itu namanya pengamat sejarah. Pinter orangnya. Tapi tidak punya duit. Biasanya tidak punya duit. Yang pelaku sejarahnya itulah. Yang akhirnya punya duit. Meskipun dikritik, meskipun diapa-apakan, punya duit. Jadi orang yang menjadi pengamat sejarah, itu memang pinter, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya. Anda suka mencela orang lain, mencacat orang lain, mencari aib orang lain, ya kelihatannya pinter. Tapi di mata Allah dan di mata masyarakat, Anda tidak ada apa-apanya. Itu wongnya suka ngerasani. Gitu loh. Suka gosip. Akhirnya tidak disukai orang lain, tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Apalagi kalau yang dirasani itu ulama. Wah, bahaya lagi. Kenapa kok gitu? Karena ikut para ulama, luhumul ulama'i masmumun. Dagingnya para ulama itu beracun. Sampai ngerasani ketika orangnya ndak ridho, bisa-bisa hidup Anda susah. Gitu loh. Jadi jangan suka ngerasani ulama. Rasani saya ndak apa-apa, ngerasani ulama jangan. Gitu loh. Kiai-kiai. Jadi kalau ada kiai kok berbuat ndak benar, ya kita husnudzon. Mungkin kiainya itu punya pandangan lain. Jadi itu kiainya gini. Kenapa? Karena memang kadang itu ada kiai yang umum, ada yang kiai yang aneh, ada yang kiai yang nyeleneh. Nah, kalau Anda ketemu sama kiai yang nyeleneh, ya enggak usah dipikir panjang lebar, ya apa namanya, kira-kira ya mungkin ada maksud tersembunyi gitu loh. Jadi jangan terlalu suka ikut campur urusan lain, apalagi mencari cacat-cacat orang lain. Carilah aib atau cacat di Anda sendiri. Insya Allah hidup Anda itu lebih bahagia. Gitu. Kalau kita itu hidupnya ngurusi orang lain, tidak kok bertidur, tidak kok bercuru, tidak kok bermakan tidur, ya toh. Ada apa-apa diurusi, ada apa-apa diurusi. Itu namanya orang sok penting, tapi bukan orang penting, sok penting. Kan gitu loh.
Orang yang penting tidak semacam itu. Nah, orang yang penting itu ngurus awake dhewe, keluargane sifat bagaimana supaya lebih bagus gitu. Karena itu ciri-ciri orang yang baik itu tidak suka ngerasani. Nah, tidak suka ngerasani. Insya Allah itu orang yang baik. Gitu. Oh, tapi namanya setan tuh gampang, Mas. Nah, kadang ya aku juga ikut ngerasani soalnya setan itu nek sing setannya sama orang-orang biasa biasa, nek setannya masuk ke ustadz lebih pinter dari setan biasa. Cara cara ngepune pun lebih pinter. Oh, iku lho, kudune ngene ikut ilmu ngene padahal ya padha ae ngrasani. Jadi ya kadang saya ngerasani. Ya, tapi kalau sudah ngerasani gitu, innalillahi kok ngerasani tadi loh, gitu loh. Nah, yang penting habis ngerasani istighfar, insya Allah diampuni. Tapi kalau ngerasani orang lain, ya minta sepuro, minta maaf sama orang lain. Ikut Imam Ghazali, ketika kita minta halal, minta maaf kepada orang yang kita rasani, kita gibah tadi, nggak usah disebutkan gibahnya. Cukup, Pak, saya minta maaf kalau saya punya salah, punya dosa. Oh, itu aja. Nggak usah, Pak, saya minta maaf kemarin habis ngerasain jenengan gini-gini. Wah, tambah muring-muring wong. Nah, jadi Imam Ghazali ketika kita minta maaf sama orang yang kita rasani, cukup minta maaf. Nggak usah didetailkan. Gitu loh. Paham ya? Kita teruskan. Jadi hadis riwayat Imam Ar-Rafi'i. Mauquf ya. Kita teruskan. Hadis 65. Ida arotta nalika ngarepake sapa sira ayyuhibbaka ing yen to tresno seneng sapa Allah ayyuhibbaka ing to seneng tresno ka ing sira sapa Allah pabegit moko gedhinga sapa sira ad-dunya ing dunya. Nah, jadi ini ada cerita dari Rib'i bin Khoros, ini perawinya. Jadi ini diriwayatkan oleh Ibnu Khoros. Ibnu Khoros itu masih diperselisihkan. Ini tabi'in atau sahabat. Mayoritas ulama mengatakan Rib'i ini adalah tabi'in. Orang yang tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, tapi ketemu dengan sahabat. Tapi ada seorang ahli hadis namanya Imam Al-Ajulani mengatakan Rib'i ini sahabat karena dia pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi meskipun sekilas. Katanya gitu. Karena dia meninggalnya tahun 100 Hijriah. Jadi Rib'i bercerita, ya sahabat Rib'i atau tabi'in Rib'i bercerita, ada seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi, kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, tolong saya diberi wasiat, diberi amalan, supaya saya dicintai sama Allah, supaya saya dicintai sama orang banyak, sama masyarakat. Nah, maka jawaban Kanjeng Nabi ini, Ida arotta ayyuhibbakallahu fabghid dunya. Kalau kamu itu ingin dicintai sama Allah, maka bencilah dunia. Apa itu dunia? Dunia itu sesuatu yang di luar kebutuhan kita, itu namanya dunia. Contoh gini, misalkan saya ini sudah punya rumah, sudah punya motor, meskipun rumah istri ya, tapi kan tetap punya rumah. Itu rumah istri saya. Nah, jadi sudah punya rumah, sudah punya motor, maka kok masih ingin beli motor lagi? Nah, motor yang kedua itu namanya adalah dunia. Motor yang pertama bukan dunia. Kenapa bukan dunia? Nah, motor pertama itu dibutuhkan untuk saya, untuk kerja, untuk ngajar ngaji, untuk ngajak anak istri jalan-jalan. Itu termasuk dapat pahala itu. Jangan hanya pahala, jangan mikir ngaji tok itu pahala. Anda ngajak anak istri jalan-jalan, senang-senang, itu dapat pahala juga. Nah, motor yang pertama yang saya miliki itu bukan dunia, karena memang saya butuhkan. Delala saya punya rezeki, ini delala misalkan. Motor saya tetap satu loh ya, tidak dua loh ya. Delala saya punya rezeki bisa beli motor lagi. Wah. Dan motor kedua ini namanya adalah dunia. Nah, dunia. Jadi sesuatu yang di luar kebutuhan kita, itu namanya dunia. Contoh Mas Fuluk, Anda sudah punya rumah di mana? Jakarta. Jakarta itu mana ada? Jakarta loh. Nah, kemudian Bekasi, di Pak. ruko itu Bekasi. Anda sudah punya rumah di Bekasi. Kemudian beli ruko untuk kantor. Itu bukan dunia. Karena memang masih Anda butuhkan. Tapi kemudian beli tanah di sana. Ya, tanah-tanah di sana itu namanya dunia.
Paham ya? Nah, dunia. Nah, jadi kalau Anda ingin dicintai sama Allah, maka bencilah dunia. Tapi tidak tak sarano didoli, ndak Mas. Ini cuma nggak usah terikat dengan tanah-tanah yang di sana. Gitu loh. Nah, ya tetap kita itu namanya manusia perlu kendaraan di bumi ini, perlu apa namanya alat di bumi ini. Nah, alat itu ya sebatas yang kita perlukan, gitu loh. Sebatas yang kita perlukan. Nah, itu Imam Ghazali semacam itu. Dunia itu adalah sesuatu yang di luar alat atau fasilitas yang kita butuhkan. Jadi, kenapa kok kita harus membenci dunia? Karena dunia itu adalah roksukul likhotiatin, sumber pangkal dari kesalahan. Kok bisa dari pangkal dari kesalahan? Karena dosa, karena syahwat, karena nafsu itu semuanya masuknya ke dunia tadi. Contoh gini misalkan, Mas Fulu ketika Anda mau nikah dulu. Ketika Anda nikah itu Anda cari yang cantik atau yang jelek? Oh, mesti yang cantik, nggak mungkin cari yang jelek. Nah, itu namanya nafsu. Nafsu selalu mengajak semacam itu, ya toh? Nah, boleh enggak? Ya boleh. Tidak ada masalah. Begitu, tidak ada masalah. Selama bisa diarahkan. Kan kemarin sudah tak terangkan masalah nafsu. Kan? Nafsu manusia itu ada beberapa macam. Nafsu alami kita itu namanya nafsu ammaro. Nafsu yang suka merintah-merintah jelek. Nah, itu nafsu ammaro. Jadi ketika hati kita itu masih dipenuhi dengan namanya nafsu ammaro, nafsu untuk memerintah yang kurang baik, ya kita tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati kita masih gelap, masih ditutupi oleh nafsu dan syahwat. Kan gitu. Nah, bagaimana kalau kita ingin dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau ikut ilmu tasawuf itu kita harus menempuh dua jalan sebetulnya. Nah, jalan ketiga itu sudah bukan urusan kita. Nah, jalan pertama apa itu? Namanya takholli. Takholli itu artinya kita itu harus menghilangkan sifat-sifat buruk dari diri kita. Apa contohnya? Dengki, iri, kemudian apa namanya? Takabur, sombong dan sebagainya. Itu harus kita hilangkan. Namanya takholli. Takholli itu menghilangkan sifat-sifat buruk yang kita miliki. Nah, kalau sudah takholli itu sudah bisa kita lakukan, nanti kita akan masuk tahap yang kedua, namanya adalah tahalli. Tahalli itu apa? Tahalli itu artinya kita akan menghiasi diri kita dengan sifat yang baik, dengan amal yang soleh. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan tahalli semacam itu, barulah kita akan masuk pada tingkat yang ketiga, namanya adalah tajalli. Tajalli di mana kita merasa Allah itu dekat sekali dengan kita. Allah itu menjadi apa namanya satu-satunya cinta sejati kita. Gitu loh. Karena apa namanya istri, anak, harta itu memang bisa kita cintai, tapi bukan cinta sejati. Cinta sejati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sulit dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Karena watak tabiat manusia alami itu adalah nafsunya adalah nafsu ammaroh. Nafsu yang ngajak berbuat yang kurang baik. Kan gitu. Inti torikot itu cuma itu dok mas. Semua torikot intinya cuma tiga. Taholli, tahalli, tajalli. Yaitu menghiasi diri dengan kebaikan, menghilangkan keburukan sifat-sifat kita, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, barulah kita akan merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya baca Quran, dan lain sebagainya. Gitu loh. Ya, kalau entah torikot Anda itu Sadiliyah, entah torikotnya Naksabandi, ya semuanya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mesti melalui tiga tadi. Ya, supaya bisa kita dicintai sama Allah, kita harus benci sama dunia. Tapi jangan diartikan, oh, nek benci dengan dunia itu berarti kita harus jadi orang miskin, orang fakir. Ya, tidak semacam itu. Namanya benci dengan dunia itu adalah tidak terikat dengan dunia. Tidak, karena salah satu ciri wali Allah itu adalah la khaufun alaihim
walahum yahzanun. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu tidak pernah sedih, tidak pernah susah. Nah, jadi misalkan Anda punya rumah, rumahnya kebakaran, ya tidak susah, itu wali Allah. Kita punya rumah kebakaran, ya langsung nangis-nangis, ya manusia biasa, bukan wali Allah soalnya. Nah, kenapa? Karena manusia biasa hatinya masih terikat dengan dunia. Tapi kalau sudah menjadi wali Allah, kekasih Allah, ya meskipun punya harta banyak, ya tidak terikat. Tidak terikat. Contohnya Kanjeng Nabi sendiri. Kanjeng Nabi itu sering dapat hadiah dari orang-orang. Diminta sahabat langsung dikasihkan. Bahkan misalkan Kanjeng Nabi dapat uang banyak, nah, maka habis sholat jamaah, para sahabat dikumpulkan dibagi ini satu-satu. Kanjeng Nabi semacam itu. Pernah suatu saat Kanjeng Nabi ketika mau sholat jamaah, kemudian beliau ternyata cepet-cepetan jamaahnya, tidak seperti biasanya. Akhirnya kemudian ketika Kanjeng Nabi cepet-cepetan kemudian pulang ke rumah, balik lagi ditanya sama sahabat, baik Kanjeng Nabi, jangan kok cepet-cepetan sholatnya kenapa? Wah, tadi ketika saya sholat tuh saya baru teringat bahwasanya di bawah tempat tidur saya itu masih ada uang-uang yang belum tak bagikan. Itu Kanjeng Nabi. Harta tidak ada artinya bagi beliau. Begitu, karena meskipun harta itu mengejar Kanjeng Nabi, beliau tidak terikat, tidak benci, tidak cinta dengan dunia. Jadi jangan salah artikan benci dunia kemudian tidak punya harta, tidak punya rumah. Itu salah kaprah. Salah kaprah. Itu loh. Salah kaprah. Itu ilmu gampangnya ilmu tasawuf yang baru pemula ya semacam itu, lihatnya dohir saja. Lihatnya dohir, tidak lihat batinnya. Karena itu ikut Imam Sadili, Thariqah Sadiliyah. Orang Thariqah tuh boleh kaya, boleh punya harta banyak, boleh punya mobil, motor, dan sebagainya. Yang penting itu hatinya tidak terikat dan bersyukur kepada Allah SWT. Daripada Anda tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, pakai baju lusuh semacam sufi, tapi hatinya ya Allah kok tidak kaya-kaya, itu tambah repot, kan gitu kan? Masih terikat dunia meskipun akhirnya kelihatan sufi. Jadi intinya kalau Anda ingin dicintai sama Allah, jangan tertipu dengan dunia. Jangan terikat dengan dunia. Kemudian wa idza aratta ayyuhibbakan nasu, wa idza aratta lan nalikane, ini bahasane tasawuf, tasawuf semacam ini. Cuma ingat, orang ngaji tasawuf itu harus lihat tempat, situasi dan kondisi. Kalau yang ngaji itu orang awam, tidak usah tinggi-tinggi. Kalau yang ngaji sudah pinter ya agak tinggi nggak apa-apa. Soalnya semacam kejadian di kampung saya kemarin malam, yang isi guru thariqat, maka diajak, kita harus ingat Allah sepanjang waktu gini. Kalau yang diomong orang awam ya, terus aku dodol piye, masuk dikir terus, ya toh. Padahal nggak semacam itu. Maksudnya itu tingkatan sudah fana, sudah menyatu sama Allah SWT. Orang awam tidak boleh dipaksa ke situ. Kenapa? Karena makomnya berbeda. Karena itu ketika pagi-pagi saya dengar banyak orang ngomong, wah ngajinya Pak Yai ini gak enak, gak enak guyone, paneng terus, gak paham aku lah. Kalau saya yang ngaji, ya enak. Soalnya apa? Saya paham, saya tahu maksudnya. Tapi yang orang awam, ya tidak paham. Akhirnya bilang tidak enak. Karena apa? Karena itu Kanjeng Nabi mengatakan, kalimin nasa biukulihim. Ngomongin manusia itu harus sesuai dengan akal. Sampai ngomong sama petani, sama orang-orang desa, ya tidak usah bahasa yang mulu-mulu. Kita harus pakai bahasa-bahasa ilmiah, fermentasi dan lain sebagainya. Apa itu fermentasi? Apa balane kopi kod dan lain sebagainya? Repot akhirnya. Karena tidak sesuai dengan akalnya mereka. Tapi ketika kita berbicara dengan santri, ya bahasanya pakai bahasa santri sehingga bisa diterima. Ketika kita ngomong sama para preman, ya semacam Mas Ruslan ngomong miso, ya tidak apa-apa. Soalnya bahasanya mereka. Gitu. Cuma jangan dibiasakan.
Wis gak kumpul preman ning omah musuh sama bojone ya repot kan. Jadi kaliminnas biukulihim. Ngomongin manusia itu harus sesuai dengan akalnya. Kalau tidak sesuai dengan akalnya bisa menimbulkan fitnah. Contohnya tadi pagi saya dengar sendiri, wah itu kok ngajari Gusti Allah itu ning cah iki, Gusti Allah ning iki, kok kejawen. Nah, gitu Pak. Ilmu kejawen padahal bukan kejawen. Yang ngomong tidak tahu maksudnya dari kiai. Orang kalau sudah fana, sudah cinta sudah melebur dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dia lihat itu cuma Allah. Dia melihat tanaman itu yang nyiptakan Allah. Dia lihat anak kecil yang nyiptakan Allah. Kalau ingat Allah, gitu loh. Itu namanya makamnya fana, bukan berarti wah anak kecil itu Allah, tanaman itu Allah, itu salah paham. Nah, itulah yang repot ketika orang ngaji belum makamnya kok dikasih pelajaran semacam itu. Nah, itu namanya ikut Imam Ghazali, ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena Anda memberikan mutiara kepada gampangannya orang yang tidak tahu. Ini misalkan, sampean punya ikan arwana yang mahal. Coba kayak ngomong di langsung dipanggang, bikin sambal. Kenapa tidak tahu harganya? Dianggap kode lele dan lain sebagainya. Nah, ya karena mereka tidak tahu apa namanya harga dari ikan arwana. Coba Anda bawa ke bakul akuarium yang pemula-pemula, ya ditawar tapi murah paling 50.000, 100.000, ya murah. Coba Anda bawa yang ahli misalkan, wah ini harganya mahal bisa jutaan, oh ya gitu kan. Jadi orang itu harus berbicara sama orang lain itu harus sesuai dengan makomnya. Jangan sesuai dengan keinginan kita. Kemarin tak lihat di pengajian di kampung saya itu, kiainya itu ngomong ngaji tapi sesuai dengan keinginan kiainya. Nggak lihat situasi atau makom dari yang diajak ngomong. Gitu loh. Nah, itulah kekurangan seorang ulama kadang-kadang tidak melihat apa namanya yang diajar ngaji itu kira-kira pas nggak. Gitu loh. Karena Kanjeng Nabi itu kalau ngomong dengan orang lain itu kan sesuai dengan logat dialek orang tadi, sehingga apa namanya mudah diterima dakwahnya. Nah, memang salah satu ciri cara dakwah cepat diterima itu kalau kita bisa bahasa mereka. Jenengan tentang Madura misalkan, di Madura tidak bisa bahasa Madura, dakwah pakai bahasa Indonesia bisa tapi lama. Coba misalkan Anda bisa bahasa Madura, wah orang senang, wah ini wong sebahasa Madura ya, ini akrab, akhirnya dakwahnya bisa diterima cepat, kayak gitu kan. Nah, itu salah satu tips untuk dakwah semacam itu. Nah, Kanjeng Nabi itu kan kalau ketemu orang lain yang lain apa nama lain suku, beliau bisa ngomong dengan bahasa khas mereka. Itu kelebihan Kanjeng Nabi, kan gitu. Karena itu Al-Quran diturunkan dalam 7 macam bahasa, 7 macam qiraah, ikut sebagian ahli tafsir, ya itulah qiraah itu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Itu sebagian. Kita teruskan. Wa idza aradta ya intinya jangan cinta dunia. Boleh punya dunia, boleh kaya, boleh banyak harta, tapi jangan terikat dengan harta dunia tadi. Tadi sudah tak terangkan kan, bahwasanya yang namanya dunia itu adalah sesuatu yang di luar kebutuhan pokok kita. Itu namanya dunia. Itu. Kemudian wa idza aradta lan nalikane ngarepake sapa sira ayyuhibbaka ing yen to tresno ka ing sira sapa annasu sapa menungso pamaka ana moko perkara kana kang ana apa ma indaka ing dalam sanding sira min fuduliha saking luwean-luwean dunia fan biduhu moko fan bidu moko maringi. Nah badu itu asal katanya itu melempar. Saya lemparkan pada mereka tapi tidak enak. Fan biduhu moko maringi sirohu ing ma ilaihim marang menungso. Kemudian kalau kamu ingin dicintai sama manusia gampang. Harta yang merupakan kelebihan bukan kebutuhan pokok kamu, ya kasihkan sama mereka. Artinya jadilah orang dermawan. Orang dermawan itu ada orang minta sumbangan, ya dikasih. Ada minta apa, dikasih. Ada orang butuh, dibantu. Itu namanya adalah apa nama orang yang sudah
memberikan sesuatu yang lebih dari dia kepada mereka. Insya Allah orang semacam ini akan dicintai sama orang banyak, sama masyarakat. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi intinya kembali kepada yang pertama, Anda tidak cinta, tidak terikat dengan dunia, maka ketika memberikan kepada orang lain tuh sudah tidak khawatir, tidak susah lagi. Apalagi apa namanya, salah satu perkataan ulama, kalau kamu ingin menawan seseorang, artinya ingin bikin orang itu takluk sama jenengan, ya gampang, kayak duit ditraktir, insya Allah nanti takluk. Gitu, Pak. Saya aja pernah takluk gara-gara duit kok. Nah, ceritanya dulu ketika ada partai PKB, partai PKB itu, PKB itu cari ranting, ketua ranting cepu. Nah, ketua ranting cepu. Saya tidak ingin jadi ketua ranting saat itu. Nah, tapi delalah TPQ Dinasa itu butuh laptop, butuh apa? Printer. Sudah ada rencana bikin lesesan komputer, sudah ada 2, Madin punya 1, saya punya 1, butuh namanya printer. Nah, kita datang ke pinggiran ke Kajilili, minta sumbangan. Delalah kok orangnya saat itu butuh orang, saya dikasih duit 300.000, saat itu bisa untuk beli printer. Nah, kemudian ada seminggu berikutnya ada undangan rapat untuk pemilihan ketua ranting cepu. Nah, saya ini mau tidak datang gimana? Habis dapat duit 300.000. Nah, itu namanya saya sudah tertawan. Nah, sudah diperbudak dengan uang 300. Akhirnya saya datang jadi ketua lah ini. Nah, itulah. Nah, kalau saya tidak dapat sumbangan, tidak akan datang saya. Nah, karena sudah dapat sumbangan, ya gimana lagi? Sungkan sama yang nyumbang. Nah, karena itu kalau Anda ingin memperbudak orang lain, gampang. Traktir bakso, traktir mangan. Insya Allah gampang nanti jadi budak Anda. Kan itu, Pak. Nah, bantu kan itu. Nah, jadi ini semacam ini. Wa idza aradta ayyuhibbakan nas maka indaka min fudila fanbitul bilaihim. Jadi kalau kamu ingin dicintai orang lain, harta kamu yang tidak kamu butuhkan, yuk kasihkan sama mereka. Insya Allah kamu dicintai sama orang lain. Rawahu min wataqi hadis sapa Al-Khatib, sapa Imam Al-Khatib Al-Baghdadi andi bin Khuras mursalan, hari lupa hadis mursal. Imam Khatib Al-Baghdadi itu adalah salah